Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik-baik ya. Alhamdulillah, semoga baik-baik saja dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah. Saya yakin adik-adik pasti berpuasa ya. Nggak ada satupun yang bolong ya. Amin. Semoga tidak ada yang bolong dan semoga selalu dilancarkan puasanya. Dan yang utama semoga kita juga dijauhkan oleh virus COVID-19 yang kabarnya sangat mengerikan ya. Jadi adik-adik di rumah aja ya, biar kakak yang bercerita di sini. Baiklah, kakak akan membawakan sebuah cerita yang cerita itu ada dalam buku Muhammad Teladanku, Rasul yang Dicintai dari tim Syamil Books, buku yang ke-14. Jadi begini, kakak akan bercerita di halaman 58. Ceritanya ini tentang Juraij, si ahli ibadah. Jadi ternyata Rasulullah dulu juga suka bercerita, tentunya yang positif-positif untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Jadi begini ceritanya. Adik-adik tersayang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang Juraij, si ahli ibadah. Juraij berasal dari kalangan Bani Israel pada zaman yang telah lampau. Setiap hari ia menyepi di tempat ibadahnya. Lidah dan hatinya selalu dibasahi dengan zikir, doa, dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari, ketika sedang khusyuk menegakkan sholat, Juraij mendengar namanya dipanggil. Wahai Juraij, kemarilah nak, kemarilah nak. Itu ibu, pikir sang Juraij. Kekusukannya mulai terpecah. Ia jadi bimbang. Ya Rob, manakah yang harus aku dahulukan? Panggilan ibuku atau sholatku? Akhirnya ia memilih meneruskan sholat. Maka sang ibu pun pergi dengan wajah sedih karena merasa diabaikan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Beberapa kali ibu Juraij memanggil-manggil putranya yang sedang mendirikan sholat. Setelah bimbang sesaat, kembali Juraij memilih untuk meneruskan sholat dan membiarkan ibunya pergi. Ia tidak bisa meraba betapa duka perasaan ibunya karena tidak diacuhkan. Lagi-lagi Juraij memilih meneruskan sholat. Adik-adik tersayang, kini rasa duka ibu Juraij berubah menjadi amarah. Mengapa Juraij selalu membiarkanku kecewa? Padahal aku sedang membutuhkan pertolongannya. Padahal aku tahu pasti ia mendengar suaraku. Lupakah ia pada betapa banyak air susu yang telah kuberikan kepadanya dengan penuh kasih sayang. Air mata ibu Juraij mengalir tak tertahankan lagi. Hampir tanpa sadar, ia pun berdoa, Ya Allah, janganlah engkau memanggil Juraij ke dalam kematian sebelum ia dipermalukan oleh seorang wanita jahat. Sementara itu, waktu berlalu. Kesalihan dan kuatnya iman Juraij
terus menyebar di kalangan Bani Israel. Setan sekalipun tak dapat menggoda hatinya. Demikian puji orang-orang. Mendengar hal itu, seorang wanita berparas cantik yang suka menggoda laki-laki tersenyum dan berkata menantang, "Jika kalian mengizinkan, aku akan menggoda Juraij, menggoyang imannya dan menjatuhkan nama baiknya." Adik-adik tersayang, dengan segala cara dan bujuk rayu, wanita jahat itu gagal menggoda Juraij. Akhirnya ia pergi dengan penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, ia mengandung dan melahirkan seorang bayi. Setelah itu, ia pergi ke orang-orang Bani Israel dan meneruskan rencana jahatnya. Anak yang kubawa ini adalah anak Juraij, padahal aku tidak menikah dengannya. Maka orang-orang pun marah. Mereka menghancurkan tempat ibadah Juraij, menarik Juraij turun dan memukulnya bertubi-tubi. Juraij berteriak, "Ada apa ini? Mengapa kalian memukuliku seperti ini?" Orang-orang pun balas membentak, "Engkau telah mempunyai anak dengan wanita ini, padahal engkau belum menikah dengannya. Itu adalah perbuatan terkutuk. Padahal setahu kami, engkau adalah seorang salih yang amat kami hormati." Sambil mengusap darah di wajahnya, Juraij berdiri dan berkata, "Bawa bayi itu ke sini." Setelah bayi yang baru lahir itu dibawa kepada Juraij, Juraij menekan perut si bayi dan bertanya, "Wahai bayi, sebenarnya siapa ayahmu?" Orang-orang sempat saling tatap dengan pandangan mengejek. Mereka pikir Juraij sudah gila, karena mana mungkin ada bayi bisa bicara. Namun dengan izin Allah, bayi itu menjawab, "Ayahku bernama si Fulan, si gembala," katanya. Maka orang-orang pun merasa sangat menyesal telah menuduh dan menganiaya Juraij. Mereka pun memeluk dan ciumi tubuh Juraij yang penuh luka dengan penuh keinginan untuk dimaafkan. "Biarlah kami bangun kembali tempat ibadahku dengan emas sebagai pelapisnya. Ampuni, maafkan kami," seru mereka. Juraij menolak dengan berkata, "Tidak perlu itu. Dirikanlah masjidku seperti keadaan semula, seperti biasanya." Orang-orang pun membangun kembali tempat beribadah Juraij seperti sedia kala. Adik-adik tersayang, dari kisah Rasulullah ini nyatalah bahwa doa seorang ibu sangat diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, adik-adik, jika mendoakan keburukan saja dikabulkan, apalagi jika ibu mendoakan putri-putranya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah. Makanya adik-adik jangan sampai sekali-kali menyakiti seorang ibu. Dan juga pada seorang ibu, semoga ibu-ibu di sini juga mendengarkan cerita dari saya ya. Jadi begini ceritanya, bahwa
hati-hati ibu-ibu juga jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang tidak sebaik-baiknya. Karena kalau dengan melontarkan bahasa yang tidak baik, itu bisa jadi doa terhadap anaknya. Kalau sampai menjadi doa, kemudian berbahayalah. Anak kita akan sesuai dengan doa ibunya. Baiklah, terima kasih sudah mendengar cerita dari kakak. Semoga ibadahnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.